Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk acara yang sudah lewat. Pimpinan Tuhan yang begitu jelas dan gerakan Roh Kudus berada sedalam-dalamnya di dalam hati kami sanubari masing-masing. Kami berdoa untuk jam selanjutnya, kira Engkau memberikan urapan kepada hamba-Mu yang hina ini, sehingga dia boleh dengan berani, dengan cinta kasih, dengan segala rendah hati, dengan setia, dengan kuasa dan iman, menyampaikan firman Tuhan yang hidup dan firman Tuhan yang menghidupkan. Sehingga firman yang benar memberikan kepada kami jalan kebenaran, firman yang suci memberikan pembersihan hidup, firman Tuhan yang kekal mengkaruniakan pengharapan yang sungguh-sungguh menuju kepada dunia abadi di tengah-tengah kita. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, amin. Saudara-saudara sekalian, kemarin saya telah berkhotbah di sini. Pertobatan merupakan satu pemberitaan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan terus melambai-lambaikan tangan kepada manusia yang murtad, yang jauh dari Dia, untuk kembali kepada Dia. Biarlah hatimu berkenan kepadaku, matamu memandang jalanku, kakimu mengikuti aku. Yesus Kristus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang kembali kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus Kristus berkata, akulah terang dunia.
barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, dia akan menemukan terang dari hidup itu. Tuhan Yesus berkata, bertobatlah engkau, atau aku akan memindahkan engkau keluar daripada buku Al-Hayat itu. Saudara-saudara sekalian, setiap kalimat di dalam Alkitab tidak ada yang omong kosong. Setiap kalimat di Alkitab itu berada sampai selama-lamanya. Dunia akan lewat, langit dan bumi akan binasa, tetapi tidak ada satu titik, tidak ada satu nada di dalam kitab suci akan lalu. Demikian di dalam Matius 24 ayat ke-35, Yesus berkata, all the heaven and earth will pass away, but not even one thought of my saying will pass away. Semua kalimat yang kukatakan tidak akan lewat. Jikalau kita mengerti sesungguhnya berapa serius kalimat ini, seharusnya bagaimana mematuhkan diri, bagaimana kita penuh perasaan takut untuk memelihara, mengerti firman Tuhan yang abadi itu. Saudara-saudara sekalian, kemarin saya berkata, apa artinya dosa? Kita melihat dari 4 segi. Pertama, masih ingat, dosa adalah tidak mengenai target, tidak mencapai sasaran. Karena Tuhan telah menciptakan manusia dan memberikan sasaran kepada kita. Sasaran itu adalah Kristus Yesus. Jika engkau tidak mencapai target, engkau tidak hidup seperti Kristus, engkau dianggap orang yang berdosa. Saudara-saudara, kita tidak boleh hidup sembarangan, semau kemauan kita sendiri. Saya mau begini, saya mau bebas, saya mau najis, saya mau tamak, saya mau rakus, saya mau berdosa, saya mau berzina, saya mau berjudi, semau sendiri. Tidak, kita harus mempunyai target hidup. Dan target hidup bukan diciptakan oleh sendiri, bukan direncanakan oleh orang berdosa, tetapi ditetapkan oleh Tuhan. Dia menciptakan kita menurut peta dan teladannya. Peta teladan yang asli dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Menurut peta teladan berarti kita akan dicap, kita akan dibentuk menjadi seperti Kristus. Barulah hati Tuhan itu menjadi sempurna sukacitanya. Baru dia rela melihat kalau kita sudah seperti Yesus Kristus. Apa yang disebut dosa adalah hamartia, you miss the target. Yang kedua, dosa adalah mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Ini dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat ke-23. Karena seluruh manusia sudah berdosa, mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Di dalam diri kita yang penuh adalah dosa, yang kosong adalah kemuliaan Allah. Jikalau kemuliaan Tuhan Allah bertambah, berarti dosa harus berkurang. Jikalau kemuliaan Allah bisa dinyatakan sempurna, berarti segala dosa harus dibuang. Baru kita bisa mencapai manusia yang luput dari berdosa. Ketiga, dosa adalah penggeseran dari status. Allah menciptakan kita bukan malaikat. Allah menciptakan kita bukan binatang. Maka hidup manusia mempunyai status identitas manusia. Manusia tidak boleh mau menjadi Allah. Barang siapa ingin menjadi Allah, dia telah menghujat Allah, dia akan dihukum oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, manusia dicipta bukan Allah. Manusia bukan dicipta juga bukan binatang. Jangan hidup melampiaskan nafsumu seperti anjing, seperti binatang, seperti mereka yang tidak mengenal kepada Tuhan Allah. Biar kita kembali mendapatkan status sebagai manusia. Sebagaimana Tuhan berkata kepada Adam, di manakah engkau? Do you know you already lost the original identity? Do you know you are now not in the status of original states? I created you and put you in the position of being a man, but you lost your identity. Hidup yang berdosa adalah hidup luput, geser dari kedudukan asli.
Itu namanya dosa. Saudara-saudara, bukan saja demikian, kita mengatakan dosa adalah kehilangan relasi atau kerusakan relasi. Manusia berrelasi kepada Tuhan, manusia berrelasi kepada diri, manusia berrelasi kepada materi, manusia berrelasi kepada dunia rohani. Dan hari ini saya akan bicara tentang relasi yang dirusak, secara mendetail itu bagaimana dosa telah menggoncangkan manusia. Saudara-saudara, kita dicipta Tuhan bukan dicipta dalam status mutlak mandiri. Kita dicipta Tuhan, diciptakan dalam status relatif, hidup menghadap Tuhan Allah. We are created to face God relatively. We are created by God to live before God. We are created by God to live, to be responsible to God. We are not created to be the absolute existence. Kita tidak dicipta Tuhan menjadi satu eksistensi mutlak, tetapi kita dicipta Tuhan sebagai eksistensi relatif, eksistensi responsif, relasi responsif yang menghadap Tuhan Allah. Itu sebab manusia berdiri, manusia bisa melihat langit. Manusia tidak seperti binatang melata di dalam dunia. Manusia harus berdiri, manusia harus berdiri di hadapan Tuhan Allah. Saudara tahu tidak, waktu engkau berdosa, engkau sedang berdosa di hadapan Tuhan Allah. Saudara tidak tahu tidak, engkau melampiaskan nafsu, engkau sedang melampiaskan nafsu di hadapan Tuhan Allah. Tuhan melihat segala sesuatu daripada perbuatan kita, pikiran kita, motivasi kita, hati kita, sampai sedalam-dalamnya hati sanubari kita masing-masing. Tuhan berkata, aku melihat, aku menilik, aku menengok, dan aku memperhatikan segala pikiranmu. Di dalam Mazmur 139, Daud berkata, aku baring, engkau tahu. Aku berdiri, engkau lihat. Dalam pikiran, engkau telah menyelidiki. Dalam hatiku, engkau telah menginspeksi semua. Saudara-saudara, sebelum engkau mengenal Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mengenal engkau. Sebelum engkau kembali kepada Dia, Dia sudah menilik segala dosa yang kau berbuat. Itu sebab kita dicipta menghadap Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab relasi pertama adalah the relationship between I myself and my God. Relasi pertama, relasi di tengah-tengah saya dan Tuhan saya. Mengapa engkau mau dibutakan iblis sehingga engkau kelihatan tidak mengetahui Allah di mana? Engkau berani mengambil keputusan tidak ada Allah hanya karena engkau tidak melihat Dia. Saudara-saudara, setiap kali saya masuk ke dalam airport dari Singapura, saya menemukan satu kaca. Di dalam kaca itu ada satu kerahasiaan, yaitu orang dari luar tidak bisa lihat dalam, tapi orang dari dalam bisa lihat luar. Nah, inilah pemerintah Singapura dengan cara one way mirror untuk mendeteksi jika ada teroris di situ. Kalau engkau membawa senapan atau engkau membawa senapan pisau atau hal yang membahayakan orang lewat di situ, langsung yang di belakang kaca melihat engkau sedang membahayakan. Mereka akan keluar langsung menangkap engkau dengan senjata yang sangat berat untuk mematikan engkau. Tapi engkau tidak sadar karena engkau lihat itu kaca. Ada orang lewat kaca itu langsung dan. Langsung mereka bikin supaya kelihatan. Dia kira dia lihat sendiri. Dia tidak tahu di belakang kaca ada tentara yang melihat dia dan bikin lucu di situ. Saudara-saudara, demikian Tuhan. Engkau tidak melihat Dia, tidak berarti Dia tidak melihat kamu. Engkau melihat Dia, tidak. Kenapa? Tuhan tidak kelihatan. Tuhan berada di dalam terang yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Tidak ada seorang pernah melihat Tuhan. Alkitab 5 kali mengatakan, no man can see God, but it does not mean God cannot see you. Engkau tidak bisa melihat Tuhan, tidak berarti Tuhan tidak bisa melihat engkau. Tuhan melihat engkau sampai ke dalam hati, sanubari, sedalam-dalamnya. Segala pikiranmu yang jahat, segala motivasimu yang tidak beres, semua diketahui oleh Tuhan. Karena Allah yang Maha Tahu,
Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Ada. Dia adalah Allah, Sang Pencipta yang mengerti kepada kita masing-masing. Saudara-saudara, itu sebab mari kita belajar mulai hari ini to live before God, to live responsive to God, to live, to react to all the calling, reaction to all the calling and all the demand from God. Mari kita hidup berbakti kepada Tuhan, hidup menghadap Tuhan, hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini relasi pertama. Saudara-saudara, relasi pertama manusia kepada Tuhan diciptakan oleh Tuhan, tapi relasi ini sudah dirusak oleh dosa. Itu sebab dosa adalah the state of disobedience to God, the state of not obedient and to not be responsible to God. Ini status melawan Tuhan, status membalikkan diri daripada Tuhan. Saya mau tanya, sekarang kalau saya hidup menghadap terang, semua menjawab, maka bayang-bayang saya di mana? Kalau saya sekarang menghadap terang, bayang-bayang saya di mana? Di belakang bukan? Tidak mungkin saya menghadap terang, bayang-bayang saya juga di depan. Kalau saya melihat terang di depan saya, berarti bayang-bayang pasti di belakang saya. Betul tidak? Tapi saudara-saudara, saya tanya, jikalau saya melihat bayang-bayang saya di depan, apa artinya? Berarti terang di mana? Di belakang saya. Saya kira anak kecil pun mengerti ini. Ini satu garis. Kalau terang dari situ, bayang-bayang di belakang saya. Kalau bayang-bayang di depan saya, berarti terang di belakang saya. Sekarang saya mau tanya, seluruh umat manusia melihat ke hari depan, melihat hari yang terang, atau melihat bayang-bayang yang gelap? Jawab. Seluruh dunia sedang menghadapi hari depan yang ada bayang-bayang atau hari depan yang terang benderang. Kita menghadapi bayang-bayang, bayang-bayang dari fusi, bayang-bayang dari nuklir, bayang-bayang dari polusi, bayang-bayang dari moral corruption. Kita seluruh umat manusia sedang menghadapi bayang-bayang gelap yang berada di depan. Oh saudara-saudara, saya lihat manusia kasihan sekali. Pada abad ke-19 selesai, pada waktu 1900, in between 19th and 20th century, di dalam borderline, manusia optimistik sekali. Kita menuju abad 20, teknologi akan maju, ilmu akan berkembang, pendidikan akan merata, ekonomi akan bertumbuh. Manusia memiliki hari depan yang sungguh-sungguh terang benderang. Tapi di dalam 14 tahun kemudian letus peperangan dunia pertama. Sesudah 4 tahun, saudara-saudara, 7-8 juta manusia mati, dibunuh oleh manusia. Manusia dibunuh oleh manusia. Manusia membunuh manusia. Sepanjang sejarah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, tidak pernah lebih banyak mayat yang ditemukan di medan peperangan dibanding 4 tahun itu. Setelah 4 tahun selesai, tahun 1919, semua negara kumpul di kota Paris, membuat satu musyawarah perdamaian, dan di situ mereka tanda tangan pawai di kota Paris, di Champs-Élysées, jalan yang paling besar, bulawan yang terkenal di dunia. No more war forever. We are toward eternal peace. Manusia menuju kepada perdamaian yang kekal. Tidak ada lagi perang lagi. Kita sekarang sudah sadar, perang itu kejam, perang itu menakutkan, perang itu menghancurkan. Mari kita berjanji tidak ada perang lagi. 20 tahun kemudian, persis 1939, Hitler muncul. Lalu Mussolini muncul, Hirohito muncul, mulai peperangan dunia kedua. Tahun 41 mulai kecimpung lebih banyak masuk. Tahun 45 bom atom diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Saudara-saudara,
6 tahun peperangan kedua dari Eropa sampai ke Asia, sampai ke cimpungnya Amerika di Honolulu, saudara-saudara, di Hawaii Islands. Akhirnya dihitung 35 juta manusia yang dibunuh. Tidak pernah ada mayat lebih banyak daripada peperangan dunia yang kedua. Saudara-saudara, apakah sesungguhnya hari depan kita terang? Tidak, kita mau menuju keperdamaian yang selama-lamanya. Tapi belum pernah kunjung tiba sungguh-sungguh. Saudara-saudara, our future is the shadow of our sins. Our future is black, is darkful. Hari depan kita itu sangat gelap. Peperangan di tengah-tengah negara-negara dan persaingan ideologi antar Rusia, Amerika, dan sekarang semua ancaman-ancaman nuklir di seluruh dunia telah mengakibatkan kita makin takut kepada hari depan. Karena apa? Karena kita sudah membelokkan diri kita. Kita bukan hidup menghadapi Tuhan, kita hidup membelakangi Tuhan. Ini namanya dosa. Dosa adalah hidup tidak lagi berhadapan dengan Tuhan. Dosa adalah hidup yang membelakangkan diri daripada Tuhan. Dosa adalah hidup yang tidak lagi taat kepada Tuhan. Ini adalah terhadap Tuhan Allah. Kedua, dosa relasi kepada diri kita sendiri. Saudara-saudara, dosa dan pemberontakan kepada Allah. Dosa adalah satu penipuan dan satu kerusakan diri sendiri. Abad ke-19, seorang ahli filsafat yang terbesar daripada Eropa yang berada di kota Denmark, Copenhagen, namanya adalah Søren Kierkegaard. Saudara-saudara, Kierkegaard berkata satu kalimat yang pada waktu saya masih umur 28, saya kaget luar biasa. Dia mengatakan, God, our God, we human beings are born in sin. The only power we have is the power to hurt ourselves, is the power to kill ourselves. Oh Allah, manusia hidup di dalam dosa, manusia dilahirkan di dosa. Satu-satunya kekuatan yang kita miliki sebagai manusia hanya ada kekuatan untuk merusak diri sendiri dan kekuatan yang membunuh kita sendiri. Saudara-saudara, bukankah ini kalimat yang paling singkat, tapi kalimat yang paling sederhana tetapi tepat, melukiskan kekuasaan manusia. Di mana kekuasaan pendidikan? Engkau mendidik seorang anak umur 6 masuk SD, umur 12 lulus SD, umur 12 masuk SMP, umur 17, 18 lulus SMA. Engkau masuk ke universitas 4 tahun. Dari dulu anak-anak perlu 6 tahun dididik. Saudara-saudara, apakah kemajuan teknologi mengakibatkan kita bisa kirim anak umur 6 masuk ke sekolah SD, umur 8 lulus? Mungkinkah kita umur 9 masuk SMP, umur 10 lulus? Mungkinkah kita kasih dia umur 11 masuk MA, umur 12 lulus? Di mana kemajuan manusia? Dulu sekolah sampai besar baru selesai. Sekarang juga sekolah sampai besar baru selesai. Kekuatan pendidikan tidak tambah, kekuatan kesehatan tidak tambah, kekuatan baik tidak tambah, kekuatan mendirikan karakter yang bermoral tidak tambah, tetapi kekuatan merusak itu tambah. Orang mengatakan belajar baik perlu bertahun-tahun, belajar bohong hanya perlu 1 menit, belajar menjadi orang yang benar perlu berpuluh-puluh tahun. Tapi belajar menjadi gangster, belajar menjadi bajingan, belajar menjadi pembunuh hanya perlu berapa hari saja. Saudara-saudara, manusia rusak, manusia membunuh diri secara rohani dulu. Sesudah itu membunuh diri secara pikiran. Sesudah membunuh diri secara kelakuan. Setelah membunuh diri, membunuh secara masyarakat. Saudara-saudara, dosa adalah merusak relasi antara diri kita dengan Tuhan Allah, sehingga kita tidak taat, kita tidak kembali kepada Dia. Dosa adalah merusak relasi, tidak membunuh diri, merusak diri. Saya mau tanya, dari kecil papamu berkata, saya ingin engkau menjadi anak yang baik. Saya merencanakan engkau menjadi orang yang berbudi, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang bermoral tinggi.
Tapi saudara-saudara, siapa yang merusak dirimu sendiri? Bukan orang lain. Dirimu sendiri yang menghancurkan hari depanmu. Dirimu sendiri yang menghancurkan moralmu. Dirimu sendiri yang menghancurkan seluruh hidupmu. Sehingga engkau menjadi orang yang rusak moral, batin, pikiran, hati nurani di hadapan Tuhan. Dan yang paling senang adalah iblis melihat engkau menipu sendiri. Saudara-saudara, berapa banyak pemuda yang tampan, yang sehat, berbuat kejahatan setiap hari. Berapa banyak pemuda yang tubuhnya kuat untuk pelacuran, untuk perjudian, untuk main games di rumah dan tidak mau sekolah. Pemuda-pemuda yang baca komik, baca buku porno, banyak sekali. Tapi yang baca firman Tuhan, yang baca buku yang baik, yang terus mengisi rohaninya dengan kebenaran, di manakah? Apakah engkau mau menjadi orang seperti ini? Why you kill yourself? Why you destroy yourself? Why you let the destruction of spiritual and your physical body being now happening in your life? Mengapa membiarkan kerusakan terjadi pada dirimu? Karena engkau memilih kebebasanmu untuk dipakai oleh iblis. Saudara-saudara, apakah itu kebebasan? Kebebasan bukan apa yang saya mau, saya lakukan. Kebebasan bukan aku mempunyai kekuatan sewenang-wenang mengerjakan apa yang saya inginkan. Kalau itu ada kebebasan, maka kebebasan dan kebuasan tidak ada perbedaannya. Kalau saya mau lakukan apa, saya lakukan. Maka itu adalah kebuasan, keliaran. Itu bukan kebebasan. Kebebasan adalah engkau sanggup melawan apa yang engkau tidak senang. Itu baru kebebasan. Engkau tahu narkoba tidak benar, engkau bisa melawan. Engkau mengetahui minum ganja tidak beres, engkau berani menolak. Engkau mengetahui berzina itu tidak baik, engkau jangan berzina. Saudara-saudara, kebebasan adalah kekuatan menolak kejahatan. Itu baru kebebasan. Dan itu tidak ada pada dirimu. Itu tidak ada pada diriku. Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang berdosa berdasarkan kekuatan orang berdosa sendiri. Itu sebab Yesus Kristus berkata dengan sesungguh-sungguhnya, aku berkata kepadamu, barang siapa yang berdosa, dia adalah budak dosa. Ini tercantum di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-34. Lalu di dalam ayat ke-36 Yesus berkata, tetapi jikalau anak Allah membebaskan kamu, barulah engkau sungguh-sungguh merdeka. Saudara-saudara, kita semua adalah budak dosa. Kita semua diikat oleh dosa, dibelenggu oleh dosa. Kita semua mati di dalam dosa. Saya mau tanya, sampai kapankah engkau mau hidup seperti itu? Sampai kapankah engkau mau tunduk kepada setan? Dosa adalah melawan Tuhan. Dosa adalah melakukan kepada dirimu sendiri segala ikatan yang jahat. Ini kedua. Ketiga, dosa adalah sekongkolan dengan iblis. Pada waktu iblis datang kepadamu, dia tidak akan memakai satu keadaan yang menakutkan. Dia akan topeng diri dengan topeng yang kelihatan cantik sekali. Sebagaimana tukang copet, tidak mungkin dia tulis di sini, saya tukang copet. Hati-hatilah dengan saya. Adakah tukang copet begini? Kalau ada, itu tukang copet yang bodoh. Saya tukang copet. Semua hati-hati kepada saya. Itu bukan tukang copet. Tukang copet yang pintar pasti mengatakan, saya bukan tukang copet. Maka engkau mengatakan, oh, engkau bukan tukang copet. Saya berkawan dengan engkau. Engkau baru masuk ke dalam jarannya. Saudara-saudara, tukang copet, tukang penipu tidak akan tulis saya menipu. Dia mengatakan saya pendeta, langsung engkau masuk gerejanya dia. Saudara-saudara, cara setan lebih licik dari siapapun. Dari hari pertama setan menipu Adam dan Hawa, dia dengan cara apa? Dengan cara kelihatan indah, dengan cara memberikan perjanjian yang baik. Jika engkau makan, engkau akan lebih cantik. Jika engkau makan buah yang terlarang, engkau akan celik matamu. Coba lihat, buah ini elok bukan?
Enak dilihat bukan? Makanlah, engkau mata akan menjadi besar. Seperti Elizabeth Taylor. Saudara-saudara, kalau engkau berdosa, setan janjikan engkau lebih cantik, engkau lebih elok, engkau mata menjadi besar. Tak usah operasi ke Jepang, engkau langsung menjadi mata paling gede di kota Denpasar. Saudara-saudara, jalan di pasar, semua tidak lihat yang lain, cuma lihat kamu. Karena apa? Itu tipuan dari setan. Tapi setelah Adam dan Hawa makan buah terlarang, apakah mata mereka menjadi besar? Apakah mereka lihat lebih cerdik? Justru tidak. Setelah Adam Hawa makan buah yang terlarang itu, mereka tidak lagi lihat lagi setan di mana. Dicelikkan matanya, tetapi tidak lagi lihat setan di mana. Tidak lagi lihat Tuhan di mana. Dibutakan matanya. Bukan dicelikkan matanya. Setan telah menipu engkau, lalu dia pergi. Engkau lihat apa? Engkau tidak lagi lihat Allah. Engkau tidak lagi lihat setan. Engkau tidak lagi lihat ular di mana. Engkau lihat dirinya telanjang. Setelah berdosa, baru sadar engkau salah. Setelah berdosa, baru sadar. Ini cara iblis menipu manusia. Setan membawa kita melawan Tuhan. Setan membawa kita membunuh diri. Setan membawa kita tidak sadar rencana Allah. Sampai kita sudah berdosa baru sadar. Berapa banyak perempuan setelah kehilangan perawanannya, baru dia sadar dia salah. Berapa banyak orang chatting di dalam internet, lalu janji pergi ke motel, sudah kehilangan keperawananmu, baru engkau tahu itu ditipu oleh setan. Tapi sudah satu kali hilang keperawananmu, engkau hilang untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, jangan main-main. Demi nama Yesus Kristus berkata pada engkau, bertobatlah engkau dan sadarlah dosa itu kejam. Dosa itu dari setan. Setan tidak pernah berdagang rugi. Semua ikut. 1, 2, 3. Setan tidak pernah berdagang rugi. Manusia saja tidak mau rugi, apalagi setan. Jangan kira engkau lebih pintar dari setan. Setan jauh lebih pintar dari manusia. Dia menipu manusia. Sudah berpengalaman ribuan tahun. Yang paling cilaka adalah pendeta-pendeta. Ditipu setan, lalu menipu orang Kristen yang lain. Tetap tidak sadar. Karena mereka kira mereka sudah pintar. Padahal mereka tidak tangkap berkitab suci. Saya berkata kepada saudara, baca kitab suci dengan teliti. Amin. Baca kitab suci dengan setia. Amin. Merenungkan kitab suci dengan tidak mau berkompromi. Pikiranmu isi dengan firman Tuhan, dan engkau menyelidiki ayat demi ayat semua bijaksana yang tersimpan di dalam kitab suci. Itu akan membuat engkau menjadi orang Kristen yang pintar, yang aman, yang secure. Saudara-saudara, John Calvin, seorang reformator yang besar, dia berkata, when I am on my feet, aku kalau berdiri di atas kaki saya sendiri, I am trembling. Saya takut. Tuhan, saya berdiri, tidak berani bersandar ke berdiri saya sendiri. Saya tidak berani berdiri di atas kedua kaki sendiri, menyatakan saya independen. No. Dan dia mengatakan kalimat lagi. But when I'm on my knees, I am secure. Kalau saya berdiri di atas dua kaki saya gemetar. Saya takut. Tapi kalau saya berlutut di atas bantuan Allahku, saya rasa aman. Saudara-saudara, I have to have a gesture. Saya harus bersikap. I cannot. It is natural. Saya harus berlutut di hadapan Tuhan. Saat engkau berlutut, engkau merendahkan diri, engkau meremah di hadapan Tuhan, engkau mengaku engkau berdosa. Di situ pengampunan Tuhan turun kepada engkau. Saudara-saudara, dosa adalah rusak hubungan, tidak lagi menghadap Tuhan. Dosa adalah rusak hubungan, merusak dan menghancurkan diri. Dosa adalah merusak hubungan yang tadinya harus cerai dengan setan, engkau sekongkol dengan dia. Saudara-saudara, keempat, dosa adalah sesuatu kerusakan hubungan antara manusia dengan manusia.
Karena engkau berdosa, maka engkau menjadi lawan manusia yang lain. Karena engkau berdosa, engkau membenci orang lain. Karena engkau berdosa, engkau tidak pernah mempunyai cinta kasih yang sesungguhnya kepada orang lain. Karena dosa adalah merusak hubungan antara person manusia dengan person manusia. Saudara-saudara, dosa ada daya perusak yang paling besar di dalam universal. Dosa adalah satu perusak hubungan yang paling besar di dalam alam semesta. Karena berbuat dosa, hubungan kita sama Tuhan sudah robah. Karena berdosa, hubungan kita sama kita sendiri sudah robah. Karena dosa, hubungan kita sama setan sudah robah. Karena dosa, hubungan kita sama sesama manusia sudah robah. Saudara-saudara, mestinya keberadaanku menjadi berkat di dunia. Mestinya keberadaanku, hidupku menjadi bahagia bagi orang lain. Tapi saudara-saudara, karena dosamu, berapa banyak orang dirugikan. Karena keberadaanmu, berapa banyak orang dihancurkan. Moral mereka dihancurkan. Masyarakat dirusak. Negara dirusak oleh koruptor. Mengapa korupsi? Karena dosa. Mengapa egois? Karena dosa. Mengapa memeras orang lain? Karena dosa. Mengapa menindas rakyat? Karena dosa. Saudara-saudara, berapa bulan yang lalu saya berada di tempat pulau yang lain. Saya melihat foto. Seluruh kota. Foto orang yang mau dipilih menjadi gubernur. Saya melihat foto-foto. Saya mempunyai perasaan. Kalau mereka ingin dipilih, lalu menjadi seorang gubernur yang memberkati seluruh provinsi, saya kagum. Saya sangat menghormati orang seperti itu. Tapi kalau mereka ingin dipilih supaya boleh mempunyai kesempatan menjadi koruptor yang besar, mengkorupsi uang untuk diri sendiri, cilakalah mereka. Saudara-saudara, saya mau tanya, motivasi apa mau jadi presiden? Saya mau tanya, motivasi apa seorang presiden dipilih menjadi presiden? Mereka seperti orang yang tidak tahu malu, maunya lebih tinggi, maunya lebih terkenal, maunya menjadi number one in the world, number one in the country, not one in your province. Saya mau tanya, what is your motivation? Saya mau tanya diri, Stephen Tong menjadi pendeta, motivasinya apa? Mau kaya? Tidak. Saya kasih tahu sama saudara, kalau Stephen Tong ini ingin kaya, bukan tidak ada kesempatan. Karena bakat yang Tuhan berikan kepada saya sangat besar. Saya bisa membangun gereja terbesar di Indonesia. Tidak pakai insinyur, tidak pakai arsitek. Saya gambar sendiri, desain sendiri. Dan sekarang sudah jadi gedung yang bisa mengisi 6.500 orang di satu gereja. Itu saya yang desain. Konser hall terbaik di seluruh Indonesia sepanjang sejarah saya yang desain. Dan saya tidak ambil ₹1. Saudara-saudara, saya membangun gedung 24 susun, semua sudut, semua angle, saya yang desain. Dari atap sampai WC, saya yang desain. Saya tidak ambil ₹1. Kalau saya mau kaya, tidak sulit. Saya bisa conduct Beethoven Symphonies, saya tidak pernah ambil ₹1. Kalau saya mau menjadi orang yang kaya, tidak terlalu sulit. Tapi saya hidup bukan untuk itu. Saya hidup menjadi orang yang mengutamakan penginjilan, mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan moral, iman, dan teologi doktrin yang benar. Saudara-saudara, saya membawa seluruh Indonesia kembali kepada iman, doktrin yang benar kepada Tuhan. Lalu membawa seluruh Indonesia kembali kepada pikiran epistemologi yang benar kepada Tuhan. Saya membawa seluruh Indonesia kembali kepada moral yang benar. Semua ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Semua ini adalah untuk kerajaan Tuhan, bukan untuk diri saya sendiri. Maka saya mau tanya, di mana saya berada? Saya menjadi berkat atau menjadi kesulitan bagi orang lain? Masih ada satu hari saya hidup, saya menjadi berkat atau menjadi kecelakaan bagi orang lain. Saudara-saudara, seorang yang namanya Booth melarikan diri daripada Titanic, kapal yang besar sebelum tenggelam. Semua skoci diturunkan dan diumumkan hanya perempuan dan anak-anak kecil yang masuk skoci. Waktu dia dengar kalimat itu, dia kaget.
Saya laki-laki, saya tidak boleh melarikan diri, saya tidak bisa diselamatkan. Maka dia pergi memukul perempuan sampai perempuan itu pingsan, lalu ambil pakaiannya, pakai pada diri sendiri. Dia ambil cukur untuk mencukur semua jenggotnya, lalu ambil bedak, ambil parfum, bikin sendiri dihias seperti perempuan, lalu pakai rambut palsu, lalu dia menyelundup masuk dalam skoci, melarikan diri dari Titanic itu. Sesuai itu dia tidak diketahui oleh orang lain. Ada orang sadar tapi tidak bisa apa-apa. Kapal besar itu tenggelam. Titanic binasa. Dan orang melarikan diri berada di Skoci. Sampai di pantai Amerika. Di antaranya ada laki-laki yang pura-pura menjadi wanita. Yang memakai pakaian wanita. Memalsukan diri untuk diselamatkan. Di antara orang-orang jahat itu ada seorang yang namanya Mr. Booth. Dari abad permulaan abad ke-19, abad ke-20 sampai akhir abad ke-20. Orang ini bukan saja menjadi orang jahat, dia melahirkan keturunan yang jahat banyak sekali. Dan di dalam keturunan mereka, akhirnya Amerika telah memakai bermiliar-miliar dolar untuk mengejar, untuk mendeteksi, untuk menangkap, untuk memelihara mereka di penjara. Karena keturunan Mr. Booth yang berpura-pura ini telah menjadi kesulitan seluruh Amerika di dalam lebih 85 tahun. Saudara-saudara, saya mau tanya, sama-sama menjadi orang, engkau menjadi seseorang yang memberkati orang lain? Atau engkau menjadi seorang yang merugikan orang lain? Engkau menjadi seorang yang memancarkan kemuliaan Tuhan Allah? Atau engkau menjadi seseorang yang mengeluarkan kejahatan iblis, merusak anak muda orang lain? Jikalau Stephen Tong tidak diselamatkan oleh Tuhan, saudara-saudara, mungkin saya sudah merusak pemuda-pemudi berjuta-juta di dunia. Karena dengan kepintaran, talenta, fasih saya akan menghancurkan banyak orang lain. Tapi puji Tuhan, pada waktu saya umur 17, Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan merubah saya. Tuhan memberikan hidup baru kepada saya. Dengan air mata saya minta Tuhan mengampuni segala dosa saya. Lalu saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya dari umur 17 mengabarkan Injil sampai hari ini. Tuhan telah memakai saya melintasi seluruh benua. Saya berkhotbah di Asia, saya berkhotbah di Eropa, saya berkhotbah di Amerika, saya berkhotbah di Afrika, saya berkhotbah di Selandia Baru, saya berkhotbah di Australia, saya berkhotbah di lebih 600 kota kepada lebih 32 juta manusia. Dengan cara berkhotbah dengan bahasa yang berbeda, saya sudah mengelilingi dunia 110 kali. Saudara-saudara, saya bicara kepada saudara, hidup boleh menjadi alat setan untuk merusak hidup orang lain. Hidup juga boleh menjadi alat Tuhan untuk membahagiakan orang lain. Maukah engkau menjadi manusia yang membahagiakan orang lain? Mau saudara? Maukah engkau menjadi manusia yang merusak orang lain? Hari ini engkau harus pilih. Tuhan beri kekuatan kepada aku, supaya aku memihak engkau. Saya akan mengembalikan semua relasi yang tidak beres menjadi relasi yang beres. Sin is the misconduct. Sin is the betrayal. Sin is the pollution in your heart. Sin is abnormalization of your relationship. Kepada Tuhan, mari kita berpaling dan berkata, aku hidup di hadapanku dengan penuh perasaan bertanggung jawab. Kepada dirimu, engkau berkata, Tuhan, saya berjanji mencintai diriku dan menjadi manusia yang sungguh-sungguh menjalankan kebenaran Tuhan. Kepada setan, engkau berkata, nyala engkau, tidak ada hubungan aku dengan engkau. Jangan mengganggu dan jangan menipu aku. Kepada sesama manusia, berilah cinta kasih, berilah kebajikan, keadilan Tuhan, untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Semua ini hanya mungkin terjadi di atas salib Kristus. Karena di atas salib Kristus, Yesus berkata,
Bapa, ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengetahui. Ini kalimat pertama. Dan kalimat keempat, Yesus berteriak, ya Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? My God, why hast thou forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku ya Bapa? Lalu di dalam ayat selanjutnya dia mengatakan, sukseslah, sudah genaplah. 3 kalimat ini membuktikan dia menanggung dosa kita dan dia diperkenan oleh Allah, maka Allah mengampuni dosa orang lain. Hanya di atas kayu salib dosa bisa diselesaikan. Hanya di atas kayu salib dosa bisa ditanggung. Hanya melalui kayu salib dosa bisa diampuni. Karena Yesus Kristus menanggung dosa engkau dan menanggung dosa saya. Biar malam ini kita kembali kepada Kristus. Kita kembali kepada anak Allah yang dipaku di atas kayu salib, yang mengalirkan darah, yang menyerahkan nyawanya, yang menanggung kemurkaan Allah untuk mengganti engkau dan saya. Dan dia sudah bangkit, dia sudah naik surga, dia sedang berdoa bagi engkau. Maukah engkau berkata di sini, Tuhan, saya bertobat dan saya kembali kepada engkau. Malam ini sungguh-sungguh mematukan hidupmu kepada Tuhan dan menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Sekarang juga. Maukah saudara? Maukah saudara? Engkau bukan menjawab saya, engkau menjawab Tuhan. Hari ini menjadi hari terakhir engkau hidup di dalam dosa. Dan hari ini menjadi hari pertama engkau hidup di hadapan Tuhan, menjadi anak Allah yang baik. Mari kita tunduk kepala. Semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Barang siapa yang sekarang engkau merasa dipanggil Tuhan, engkau rasa engkau mau bertobat, dan engkau mau menjadi orang berrelasi yang normal di hadapan Tuhan Allah. Dengar baik-baik, saya hanya memanggil engkau taat kepada Tuhan dan nyatakan ketaatanmu kepada Tuhan. Kalau engkau berkata saya mau hidup memperbaiki relasiku dengan Tuhan, menjadi orang yang sungguh-sungguh diperkenan Tuhan Allah, menjadi orang Kristen yang menghadap Tuhan, yang melawan setan, yang tidak merusak diri dan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi orang yang demikian dipersilakan hormat. Hanya acungkan tangan saja yang berkata saya mau Tuhan. Berkata Tuhan saya juga mau menjadi orang Kristen yang beres, membereskan hubunganku dengan Tuhan, kabar diriku dan manusia. Angkat tangan saudara, siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Semua ikut saya berdoa. Satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha kasih, saya bersyukur kepadamu. Malam ini saya sudah mendengarkan firman-Mu dan saya mau bertobat, sungguh-sungguh rendah hati, kembali kepada Tuhan, menjadi orang Kristen yang berkenan di mata Tuhan. Terimalah saya, ampunilah dosa saya, perbaruilah hidup saya, berilah hidup yang kekal kepada saya, sampai berjumpa dengan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin.